melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Setelah Xiaoyan memulai kembali, pemurnian ketiga juga berhasil. Saat ini level pil obat telah mencapai level setengah dewa. Xiaoyan terus berkonsentrasi dalam pemurnian selanjutnya. Dia sangat berhati-hati dan tidak berani lengah sedikit pun. Singkatnya, pemurnian keempat dan kelima juga berhasil. Jejak merah darah kelima melingkari pil transparan. Sekarang kualitas ramuan ini sudah mencapai tingkat dewa. Namun masih ada 4 pemurnian lagi untuk benar-benar menyempurnakannya. Pada titik ini hampir melebihi kemampuan Xiaoyan dalam membuat alkimia. Setiap pemurnian setelah produk dewa, kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Tidak peduli seberapa hati-hatinya seseorang, kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Xiaoyan sudah sangat menyadari hal ini. Namun dia tetap tidak memilih untuk mundur. Pil darah 9 transformasi adalah permintaan dari si nomor 5. Xiaoyan tahu bahwa setiap orang di alam dewa kekacauan tidaklah sederhana. Yang terbaik adalah dapat menukar sesuatu yang luar biasa dengan pil obat. Misalnya adalah si nomor 7 dan si nomor 8. Si nomor 7 lebih seperti seorang pengusaha. Dan si nomor 8 sangat berbakat dalam menempa senjata dan aspek lainnya. Sampai sekarang Xiaoyan tidak pernah mengecewakan mereka dalam pemurniannya. Dan reputasinya sebagai satu-satunya alkemis di alam dewa kekacauan juga mulai terbentuk. Semakin tinggi tingkat keberhasilannya, maka reputasinya di alam dewa kekacauan akan semakin meningkat. Pada saat itu akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan di dalam. Pada saat ini di dalam tungku pembakaran, pil obat yang memancarkan warna merah mulai gemetar di dalam nyala api. Jejak darah ke-6 perlahan muncul setelah semua desakan kuat dari jiwa tingkat domain Xiaoyan. Baru pada saat itulah pil obat di dalam nyala api menjadi stabil. Xiaoyan menggertakkan giginya dan terus melakukan pemurnian ke-7. Dengan penuh perhatian, pemurnian ke-7 juga berhasil. Ketika jejak darah ke-7 muncul di ramuan itu, pil obat tidak hanya dikelilingi oleh kabut obat mujarab, tetapi pada saat ini terdengar suara busur berkedip. Ramuan dewa sudah memiliki spiritualitasnya sendiri. Ia sudah menolak kendali Xiaoyan. Sambil gemetar, dia ingin melepaskan diri dari kuali pembakaran. Namun Xiaoyan segera memperkuat kendalinya atas nyala api, menekan dan memaksa pemurnian ke-8. Saat jejak darah ke-8 muncul, pil obat dalam kuali obat bergetar lebih hebat. Dan itu tiba-tiba keluar dari kuali obat. Kali ini pil tersebut tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya ia bergegas menuju Xiaoyan dengan kasar. Auman naga terdengar, dan sebuah bayangan cakar naga tiba-tiba terbentuk. Hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa ramuan ini memiliki kekuatan spiritualitasnya sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar memiliki kekuatan tempur. Segera dengan kendali Xiaoyan, sosok Lon Yuanzhen juga muncul dari bayangannya. Tinju berlapis emas dengan kekuatan fisik yang tak terbayangkan langsung menghantam cakar naga. Cakar naga itu runtuh seketika. Baru saat inilah pil obat tersebut segera berbalik untuk melarikan diri. Tentu saja meskipun pil obat itu sangat cepat, bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri dari Xiaoyan yang memiliki dukungan guntur jile. Jadi sebelum pil obat dapat keluar dari kompas terbang, sosok Xiaoyan melintas di depannya dan menangkapnya dengan telapak tangan. Tidak peduli bagaimana pil itu berjuang, sulit untuk melarikan diri sekarang. Masih ada satu pemurnian terakhir sebelum pil obat ini berhasil disempurnakan. Tapi sebelum itu aku harus menemukan cara untuk menekan kegelisahannya, ucap Xiaoyan, mengambil ramuan itu dan duduk lagi. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan memilih cara yang berani, yaitu tidak menggunakan kuali obat. Sebagai gantinya, Xiaoyan menggunakan telapak tangannya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk dapat mengendalikan pil yang dipenuhi dengan kekerasan. Tentu saja langkah gila semacam ini membutuhkan persyaratan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Dan Xiaoyan yang memiliki tubuh keabadian fisik secara alami jauh memenuhi syarat. Segera kekuatan jiwa domain Xiaoyan melonjak keluar menyelimuti pil obat. Pil obat itu masih berjuang keras di tangan Xiaoyan. Namun perjuangan semacam ini dikendalikan secara paksa olehnya. Pemurnian ke-9 telah dimulai. Setetes esensi darah emas yang mengandung spiritual murni dicampurkan ke dalam pil obat. Itu segera membungkus pil obat di tangan Xiaoyan yang gelisah dan siap melarikan diri. Kemudian 3 jenis nyala api mengelilinginya. Suhu dikontrol dalam kisaran yang paling masuk akal. Intensitas nyala api distabilkan pada tingkat lunak dan sedikit lebih kuat. Ini agar meminimalkan tingkat kegagalan. Saat ini pil tersebut ditutupi lapisan berwarna coklat. Suara retakan terdengar. Xiaoyan terkejut saat mendengar suara itu. Bahkan jika dia masih memiliki energi untuk memperbaikinya,
Sekarang kedua set bahan obat sudah digunakan. Dia tidak punya peluang untuk mengulanginya lagi. Dan tidak ada banyak waktu untuk memulainya lagi. Jadi pada dasarnya, Xiaoyan tidak boleh gagal. Bahkan mata Zhonggu dan Jin Dongming terkunci pada pil obat di tangan Xiaoyan. Ini adalah momen langka. Mereka tidak pernah melihat seseorang memurnikan pil obat menggunakan telapak tangannya. Bahkan Zhonggu seorang alkemis belum pernah melihatnya. Bahkan tanpa kuali obat, kamu masih bisa mengendalikan apinya dengan stabil. Mungkinkah level alkemis pemurnian orang ini sudah mencapai tingkat dewa yang legendaris? Tidak. Sebelumnya aku pernah bertemu dengan seorang alkemis di tingkat dewa. Meskipun aku belum mencapai level itu, tapi dari sudut pandang alkemis, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Aku khawatir keterampilan alkimia orang ini tidak sesederhana level dewa. Dan ketiga nyala api yang ia gunakan bahkan lebih rumit lagi. Gumam Zhonggu. Semakin kesini, semakin dia sangat penasaran dengan latar belakang Xiaoyan. Pada saat ini di bawah pengawasan 3 orang, tiba-tiba saja kilatan cahaya merah membumbung ke langit. Sungguh aroma pil obat yang sangat kuat. Dengan wewangian semacam ini, jika ini terjadi di dunia atau alam manapun, aku khawatir separuh dunia bisa mencium aroma pil obat ini. Ucap Zhonggu tidak bisa untuk tidak tercengang. Saat cahaya merah padam, pil obat itu sekali lagi mengejutkan Xiaoyan. Dengan paksa dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiaoyan dan langsung menuju ke hambaan. Xiaoyan langsung mengejarnya dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini ramuan itu mengeluarkan suara auman naga dan punik. Xiaoyan melihat 2 bayangan besar mengembun, kemudian memadat menjadi naga raksasa dan burung punik api. Kedua binatang legendaris itu bergegas menuju Xiaoyan. Melihat ini kecepatan Xiaoyan tidak melambat. Jika sang alkemis tidak cukup kuat, mungkin hal semacam ini akan menjadi malapetaka bagi sang alkemis itu sendiri. Tidak hanya dia akan kehilangan pil obat yang ia suling dengan susah payah, tetapi juga menderita pukulan hebat dari serangannya. Untungnya, Xiaoyan tidak hanya ahli dalam hal alkemis pemurnian saja, tetapi juga mencapai keabadian kaisar pada kultivasinya. Pada saat ini Xiaoyan bahkan mengabaikan naga dan burung punik. Guntur sutra di bawah telapak kakinya bersinar dengan kilatan. Sosoknya berkedip menargetkan pil obat yang ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri dengan kecepatan ini, ucap Xiaoyan. Sosoknya yang menghilang muncul kembali di kejauhan dalam kehampaan. Di telapak tangannya sudah menangkap pil merah yang gelisah. Pada saat yang sama, seekor naga ganas dan burung punik meraung dari belakang Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit. Detik berikutnya dia membalikkan tubuhnya hanya untuk melemparkan pukulan gandanya. Bayangan raksasa naga dan burung punik itu langsung hancur bersama angin kencang. Xiaoyan perlahan membuka telapak tangannya, melihat pil pencair darah yang akhirnya benar-benar terdiam. Sepertinya saat ini dia telah sepenuhnya menyerah pada Xiaoyan. Xiaoyan dengan santai mengeluarkan botol giok dan memasukkan ramuan ini ke dalamnya. Namun tanpa diduga bahwa pil tersebut mulai gelisah lagi. Mengapa? Apakah kamu masih merasa botol giok ini tidak layak untukmu? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Setelah itu dia hanya bisa mengeluarkan beberapa kotak giok yang lebih indah. Dan ketika memasukkannya, pil itu benar-benar sunyi tanpa penolakan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kemudian memasukkan pil pencair darah 9 transformasi ke dalam cincin penyimpanan. Senior, ayo kembali ke kompas terbang. Kita telah tiba di alam pertemuan iblis, ucap Zhonggu, suaranya datang dari kompas terbang. Baru saat itulah Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Ada retakan berwarna ungu merah di sana. Dalam kehampaan yang luas, itu seperti mata yang sedikit menyipit. Tidak lama kemudian terlihat kompas terbang lainnya muncul. Masing-masing di belakang kompas terbang itu terdapat selusin sosok sedang menyeret bola cahaya. Dan para utusan di atas kompas terbang ini semuanya memandang Zhonggu dengan mata tidak ramah. Namun lokasi mereka sekarang sudah sangat dekat dengan alam pertemuan iblis. Dan para utusan biasa tidak berani membuat keributan di sini. Bahkan jika mereka menang, begitu mereka tertangkap oleh penegak hukum, mereka juga akan menghadapi hukuman berat. Tapi pada saat ini munculnya kompas terbang milik Zhonggu langsung mengundang keributan. Ini karena para utusan hanya memiliki 1 bola cahaya di belakangnya. Sedangkan Zhonggu saat ini memiliki 2 bola cahaya di belakangnya. Apa yang paling membuat mata mereka dipenuhi keserakahan adalah ketika melihat ada ribuan sosok di dalam 1 bola cahaya milik Zhonggu. Dalam sekejap mata, para utusan lain itu langsung tergiur oleh tangkapan Zhonggu. Dari kelihatannya mereka semua tampak sangat meremehkan Zhonggu. Terlebih lagi, masih ada jarak antara mereka dan alam pertemuan iblis. Jadi perampokan paksa sepertinya tidak dapat dihindari. Dan seperti yang dikhawatirkan,
Pada saat ini beberapa kompas terbang lainnya mendekati Zonggu. Zonggu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Namun sudut mulut Xiaoyan pada kompas terbang sedikit terangkat. Mungkin bagi Zonggu ini adalah masalah, tapi bagi Xiaoyan ini adalah harta yang dikirim ke pintunya. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Sayangnya kita tidak bisa membantu mereka mengirimkan makanannya dengan aman, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Baru saat itulah Zonggu bereaksi. Sebelumnya Xiaoyan mendapatkan manfaat dari membunuh utusan Liu Zong, dan sekarang tindakan dari para utusan ini tidak benar seperti mengirim makanan di depan pintunya. Bukankah ini utusan Zonggu? Panenmu kali ini cukup bagus. Lihatlah betapa menyedihkannya kami. Bagaimana kalau kamu membaginya dengan adikmu ini? Ucap sebuah suara wanita dari utusan lain yang baru saja mendatangi Zonggu. Sudah ada 3 kompas terbang yang menyegatnya. Mereka adalah 2 utusan pria dan 1 utusan wanita. Wanita itulah yang pertama datang dengan senyum manis di wajahnya. Dia terlihat sangat anggun ketika berbicara. Sepertinya tidak ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Bahkan saat berbicara pun, dia juga menggoda Zonggu dari gerakan tubuhnya. Jelas ini merupakan trik untuk menggunakan perangkap madu terlebih dahulu. Sister Suhuan, panen ini tidak mudah kudapatkan. Aku harus menukar lebih banyak poin kontribusi. Jadi maafkan aku, ucap Zonggu masih menangkapkan tangannya. Namun dia langsung menolak tanpa ragu. Meskipun Zonggu masih terlihat sangat rendah hati, tapi dia sedang mencibir di dalam hatinya. Dia sering diintimidasi oleh para utusan lainnya. Hari ini dia memiliki bos besar sebagai pendukungnya. Ini tepat pada waktunya untuk membalas dendam. Saudara Zonggu, kamu masih sangat manis. Kenapa kamu tidak memberikannya saja pada adikmu? Dan kenapa ada 2 tahanan di kompas terbangmu? Ucap utusan wanita yang bernama Suhuan itu. Dia menyipitkan mata indahnya ketika melihat Xiaoyan dan Jin Dongming. Tahanan ini malu untuk mengatakannya. Juga mereka tidak suka bicara. Baiklah, aku sedang terburu-buru. Selamat tinggal. Ucap Zonggu terus mengendalikan kompas ke depan. Xiaoyan sedang duduk bersila tampak sangat puas dengan reaksi Zonggu. Dari sini jika orang-orang itu tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pasti akan memilih untuk mengambil tindakan. Dan siapa yang bergerak lebih dulu, dialah yang harus menerima pertanggungjawaban dari penegak hukum. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, pada saat ini sebuah kompas terbang tiba-tiba saja muncul di depan Zonggu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sampai kedua kompas terbang itu bertabrakan dengan hebat. Bahan kompas Zonggu jelas jauh berbeda. Kompas terbangunnya langsung hancur berkeping-keping saat ini. Bahkan ada suara klik dari bagian lain. Namun untungnya tidak sepenuhnya runtuh. Zonggu, kamu memiliki temperamen yang besar. Beraninya kamu menolak permintaan Nona Suhuan, ucap seorang pria di atas kompas terbang. Pria ini juga merupakan utusan. Wajahnya tampak garang. Ada ikat rambut yang mengelingkari kepalanya. Pria itu berdiri memegang pedang dengan 1 tangan dan mengarahkannya ke Zonggu. Tapi anehnya Zonggu tidak takut. Sikap berani seperti ini sama sekali berbeda dari biasanya. Zonggu bahkan duduk bersila di atas kompas dan tidak bergerak. Rusaknya kompasku harus mendapatkan kompensasi, ucap Zonggu berkata dengan tenang. Segera setelah kata-kata ini keluar, mata pria itu tiba-tiba melebar. Dia melihat Zonggu dengan tidak percaya lalu tertawa liar. Hahaha, jongkok, kamu tidak gila kan? Biasanya kamu menjadi anjing penurut. Kekuatanmu masih pada langkah kedua. Beraninya kamu melontarkan kata-kata sombong seperti itu, ucap utusan pria itu. Setelah kata-katanya jatuh, tanpa mengatakan omong kosong lagi dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Energi pedang setinggi 100 kaki terbentuk. Energi pedang ini mengandung kekuatan abadi dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Namun tepat ketika energi pedang menyapu Zonggu di kompas terbang, sosok Jin Dongming akhirnya mengambil tindakan. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya dan menebas ke depan. Kedua energi pedang bertabrakan satu sama lain dan menghilang bersama. Setelah mengalahkan energi pedangnya, Jin Dongming menyapu ke arah pria yang memegang pedang. Ekspresi pria itu berubah. Dia hanya bisa mundur dalam keterkejutannya. Saat berikutnya kompas di bawahnya langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh tebasan Jin Dongming. Melihat kompas terbelah 2, pembuluh darah tiba-tiba muncul di dahi pria itu. Keparat! Ini adalah kompas bermutu tinggi yang kuhabiskan 2000 poin kontribusi untuk mendapatkannya. Sungguh, jika kamu tidak segera menggantinya, aku akan membagimu menjadi 2 juga, ucap utusan pria itu berteriak marah. Segera lusinan anak buahnya berubah menjadi pelangi dan mengepung kelompok Xiaoyan. Namun saat ini utusan wanita yang bernama Suhuan berbicara dengan lembut. Meski pria itu marah, namun tidak ada tindakan terburu-buru untuknya. Utusan Zonggu, kamu menghancurkan kompas utusan Sudeng.
Dia layak mendapatkan kompensasi darimu. Kupikir kamu harus melepaskan penangkapan ini. Selama kamu bersedia memberinya secara sukarela, aku bisa menjamin bahwa masalah ini akan berlalu. Ini adalah cara terbaik agar tidak merusak keharmonisan semua utusan. Ucap utusan Zuhuan berkata dengan senyum lembut. Dasar wanita jalang. Pernah kali ketika kau berbicara. Ada 2 keabadian kaisar langkah 9 di dalam penjara cahayaku. Beraninya kau menyuruhku menyerahkannya. Ucap Zonggu segera berteriak. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia sangat puas dengan jawaban Zonggu. Tidak disangka kata jalang bahkan keluar dari mulutnya yang biasanya terkenal penakut itu. Seluruh wajah Zuhuan berubah drastis saat ini. Lalu dia berkata, Sudeng, Cai, bunuh dia untukku. Jika alam pertemuan iblis meminta pertanggungjawaban, aku akan menanggungnya sendiri. Hanya kematian utusan langkah kedua kurasa aku masih sanggup menanggungnya. Ucap utusan Zuhuan. Suaranya yang tadinya lembut langsung berubah menjadi keras dan kasar. Jelas inilah wajah aslinya. Hei, aku ingin tertawa melihat kepercayaan dirimu itu. Masih belum pasti siapa yang akan mati dan siapa yang hidup. Ucap Zonggu menambahkan lagi. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat bunuh dia. Aku tidak akan puas selama tidak memotong lidahnya dengan tanganku sendiri. Teriak Zuhuan tanpa garang. Kecantikannya barusan berubah menjadi ekspresi wajah jelek. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.